Hai, udah gila. Gue ini dibuat dari satu prompt doang. Siap-siap. Banyak yang bakal kena PHK. Akan makin banyak konten di media sosial yang kita bakal bingung. Mana yang real, mana yang AI. Pertanyaannya, kalian mau belajar atau kalian mau dimakan sama teknologi ini? Bye-bye ChatGPT. Gue tahu lu pada baru aja belajar nge-prompt ChatGPT kan, tapi namanya dunia zaman sekarang, dunia AI ini berkembangnya tuh cepetnya ampun-ampun guys. Kemarin itu Google baru aja ada presentasi terhadap mereka punya produk yang baru. Dan itu semua bikin dunia AI ketar-ketir. Google Meet sekarang udah bisa auto translation, real time, dan sekarang udah ada built-in agent automation di dalam Google-nya juga. Bahkan sekarang lu shopping aja pengen tahu badan lu kayak gimana bentuknya di baju-baju yang kalian pengen coba beli, itu udah bisa. Walaupun ya hasilnya agak unik sih pas gue lihat demonya si MBK HD, kayaknya agak aneh. Dan paling heboh terhadap launching kali ini adalah kalian tuh bisa bikin video lewat satu single prompt. Sulit sekali punya penghasilan di dunia maya ini. Sekarang udah ada yang namanya link.id. Ada suaranya dan hasilnya juga cukup meyakinkan. Orang-orang bingung kayak apakah ini AI atau bukan. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu seberapa jauh dan seberapa cepat AI berkembang, kalian bisa cek pas pertama kali AI coba ngeluarin video Will Smith makan spaghetti. Sekarang seperti apa? Jadi di video hari ini gue pengen share ke kalian kenapa menurut gue Google ini sekarang lagi mengambil posisi nomor 1 terhadap AI. Dan gue juga pengen share peluangnya gimana sih untuk kita itu bisa memastikan kita itu bisa menggunakan teknologi ini dengan benar dan baik sesuai dengan etika sosial. Disclaimer, gue nggak diminta Google untuk bikin video ini, kagak ada tuh namanya endorsement ataupun brief terhadap apapun yang bakal gue ngomong di video ini. Walaupun yes, gue itu diminta sama mereka menjadi mereka punya early users di Maret 2025. Gue udah dapet akses ini, gue udah coba main-mainin, and ya pertama kali gue lihat sih menarik, tapi masih kayak seakan-akan biasa aja karena mungkin pas awal juga masih belum bagus ya. Seperti yang kalian bisa lihat, kok mendadak gue punya avatar jadi malah kayak gitu ya. Perluas zona nyaman. Tapi sama berjalan dikasih tahu juga di breakdownin sama Google-nya apa sih yang bikin video itu lebih menarik lagi, dikasih tahu gimana caranya kalian prompting juga, kalian bisa cek sendiri di sebelah sini. Menurut gua harusnya sangat umum ya, tapi mungkin kalian yang di sini yang nggak biasa nge-prompt ChatGPT mungkin nggak pernah tahu ini ya. Yang butuh digarisbawain adalah tips ini nih yang dari langsung Google-nya sendiri. Orang dari Google kasih tahu gua lewat email kayak semakin banyak detail yang Anda berikan, semakin besar kontrol yang Anda miliki atas video. Pikirkan subjek. Siapa atau apa yang menjadi fokus utama, tindakan yang dilakukan subjek berjalan berlari muter kepala, pemandangan dan suasana, contoh jalan ramai atau ruang sepi atau warna biru, dan gaya video, mau anim, kartun, sinematik, dan hiperrealistis. Ini kalian bisa coba eksperimentasi aja sendiri, tapi ya selayaknya manusia, AI, kalau misalkan semakin detail, kalian kasih instruksi ke manusia ataupun AI tersebut, ya semakin bagus juga hasilnya. Karena kan nggak ada miskomunikasi kan. Dan semakin sering gue main, gue berasa ini peluangnya bakal gila banget sih guys. Dan kalau misalnya kita coba banding-bandingin OpenAI, ChatGPT, pas mereka coba launching mereka punya produk yang namanya Sora, itu kan kayaknya masih nggak terbuka buat umum ya. Dan kayaknya bener-bener dipilih-pilih banget yang mereka demoin. Sedangkan ini Google pas rilis Google VO3 ini yang bisa text to video, mereka rilis aja kan. Makanya kalian bisa lihat segelintiran video-video keren model AI doang yang ada di media sosial sekarang. Dan karena gue ada early access, mereka pun juga kasih tahu ke gue apakah gue pengen turn on atau kagak nih ya AI mode eksperimennya, dan dikasih tahu nextnya itu Google bentuknya akan seperti apa. Dan pas gue udah pencet agree di sini ya, nah udah ada tuh Meet AI mode. Jadi dispekulasi atau lebih tepatnya di forecast bahwa nanti google.com itu bentuknya kayak gini nih. Ada AI mode, ada all images, video, news, and more. Jadi dari awal aja tuh kalian tuh udah bisa langsung ngobrol sama si Gemini-nya. Nah, jadi pelan-pelan ini bakal dirilis ke semua orang. Tapi kalau misalnya kalian yang udah dapat akses kayak gue, kalian tahu ya sebelah kanan itu sekarang Google itu ada tulisan AI mode. Nah, tapi begitu kalian klik akan menjadi bentuknya seperti ini. Dan kalian bisa nanya apapun langsung di breakdown di AI mode tersebut. Dan kagak ada lagi tuh yang blue linksan gitu kan. Kalau di zaman dahulu kan kita klik Google, ya keluar deh link-link birunya kan ya. Tapi sekarang udah nggak, langsung kita bisa cek aja sendiri berdasarkan AI punya suggestion.
So gue asumsi ini Google juga masih coba-coba karena kan mereka udah skala perusahaannya luar biasa, mereka jangan sampai salah langkah. Karena kalau kalian yang sempurna sama gue pasti tahu dong kenapa Google itu menang dibandingkan Yahoo. Yahoo dulu tuh kompleks banget tuh. Google menangnya pasti clean gitu, udah tahu search gitu. Dan mereka tuh harus pastiin gimana caranya mereka punya AI mode itu bisa lebih rapi lagi. Kalau UI-nya itu mereka udah bisa crack menurut gue, contoh kayak sekarang kan bentuknya seperti ini, menurut gue masih belum ideal ya, namanya juga masih beta, or at least di negara kita masih beta. Menurut gue mereka masih coba-coba, tapi begitu mereka bisa nge-crack UI-nya, menurut gue Google bisa menang. Kenapa bisa gitu bro? Ya simple. Pertama, dia udah dapat usersnya udah banyak banget. Belum kita ngomongin database, data point yang dia kelola luar biasa banyaknya. Dan kalau misalnya kita kerucutkan ngomongin text to video, Google tuh punya berapa banyak training yang bisa mereka lakukan lewat yang namanya YouTube guys. Next ya mungkin aja ngomong Agus Leo Halim, ya kalian langsung bisa kelihatan mukanya Agus Leo Halim gitu loh, ngomong sesuatu. Dan itu angle-nya bisa dibuat dua ya. Jelasnya ada negatifnya, jelasnya ada positifnya juga. Dan di sini seperti kalian lihat Agus Leo Halim di sini ultra karena ya diberikan akses oleh Google nih langsung. Thank you Google. Nah lanjut, use case apa sih yang bisa kita dapatkan dari semua AI ini gitu kan ya. Kayak apa nih bro, peluangnya di mana bro, gue pengen tahu gitu. Gue juga setuju sama lu, ini adalah suatu teknologi terobosan yang luar biasa. Tapi gimana caranya memastikan gue bisa relevan di semua teknologi ini. Pertama menurut gue adalah kalau misalkan kalian itu pengen jadi content creator, ini udah bener-bener zaman emas yang ampun gitu loh. Karena kalau misalkan kalian pakai Gemini guys, itu kalian literally kalian itu bisa minta si Gemini itu coba bikin ringkasan videonya dan habis itu bikin scriptnya gitu. Jadi gue kasih contoh ini gitu kan ya. Gue minta script dari video ini dan jelasin ke gue kayak gue anak umur 5 gitu kan ya. Dia masuk ke YouTube tuh kan, connecting, langsung di breakdown gitu kan ya. AI makin pintar, pekerjaan bisa berubah, AI bantu kita. Nah di breakdown tuh semua itu langsung tahu gitu loh. Nah terus kita bisa minta kan, gue butuh script untuk video pendek gue 30-60 detik. Coba kasih gue script. Contoh kalau misalnya kalian udah punya database di dunia maya ala Agus Leo Halim. Oke. Bahkan di breakdown ya, sampai intonasinya segala macam, nada mulai berubah segala macam, benar-benar luar biasa banget. Dan itu nggak cuma dalam konteks yang cuma 20 menit ya guys ya. Kalian niat banget, kalian cari beberapa video yang mungkin udah benar-benar panjang yang ampun. Kita lihat beberapa video yang mungkin kita coba cari aja nih, beberapa video yang kita berasa cukup panjang, atau enggak kita search aja ya, All In Podcast atau enggak Tim Ferriss Podcast atau enggak Naval How to Get Rich gitu kan ya. Kalian coba breakdownin gitu kan, kalian ambil linknya dan habis itu kalian ketik aja sama, gue minta script dari video ini dan jelasin gue kayak gue anak umur 5 yang kagak ngerti apapun. Di breakdown lagi, YouTube connecting. Tinggal tunggu aja. Langsung dikasih tahu apa aja breakdownnya. Coba kasih gue script ala Agus Leo Halim untuk video seperti Naval How to Get Rich. Kita breakdown, dikasih tahu kan ya tontonnya. Terus habisnya banyak orang ngejar uang, tapi uang itu cuma alat bro. Kain sejati itu bukan soal punya duit, tapi punya banyak waktu, punya banyak pilihan segala macam. Ya cukup oke lah ya. Tapi maksudnya gue balik lagi ke peluangnya. Menurut gue apapun yang kalian berasa bahwa kalian itu butuh suatu bantuan orang yang pada umumnya mungkin kalian punya coach atau apapun sekarang atau apapun itu. Sekarang udah guys, cuma pure pakai Gemini aja, langsung satu perusahaan juga connecting ke YouTube, langsung bisa dapat tuh semua script konten-konten yang kalian inginkan. Dua adalah kalian tuh bisa deep research tentang apapun. Jadi balik lagi ke kita punya new chat ya di sini ya. Di sini tuh kalian bisa deep research apapun tuh. Kalian bisa tahu, kalian contoh mau baca laporan keuangan, kasih dia laporan keuangannya, upload file, kasih dia langsung bisa dapetin gitu loh. Contoh kalau misalnya di konteks gue kemarin itu gue pengen tahu terhadap tarifnya Trump gitu, breakdownnya apa sih, outcome-nya segala macem gitu. Gue minta dia deep research dan bentuknya seperti ini, bener gila banget kan, kayak di breakdownin satu-satu gitu sama dia, researchnya seperti apa. Dan ini kalau misalnya lu lawan sama kita itu Google aja kan, kayak Google kayak US tarif Trump gitu kan ya, pasti kan banyak banget kan
link biru gitu kan. Sedangkan ini langsung di breakdown gitu kayak, wih gila ya, gue udah tahu nih semuanya nih apa aja nih, tinggal kalian baca aja. Dan ini pun udah dikasih tahu nih link-link mereka coba scrap gitu. Kalau misalnya kita pengen tahu referensinya dari mana, udah semua udah di sini gitu. Bahkan di sini pun juga bisa di-create, bisa dibikin jadi web page, jadi infographics, jadi quiz. Bener gila banget. Ini menurut gue sih sesuatu yang bener-bener mind blown banget ya. Kayak ini gue iseng-iseng aja nih coba kita jadiin infographics ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Bener duar. Sesimpel itu guys sekarang untuk kita research sesuatu. Nggak ada alasan lagi kalian nunggu mood lah, nggak punya akses lah ya. Ini kenyataannya ada aksesnya guys. Yang use case berikutnya adalah kalian itu bisa bikin mood board semaunya kalian. Dulu itu jelasnya kita bikin mood board, bikin suatu collateral untuk brand asset sangat susah ya, terutama dalam konteks video. Dengan adanya ChatGPT sekarang dan ataupun Canva AI itu pun akhirnya juga bisa kita bikin yang sifatnya itu masih statik. Tapi sekarang dengan konteksnya Google VO3 Gemini yang di dalamnya itu bisa langsung text to video, menurut gue luar biasa banget seperti yang kalian bisa lihat ya. Gue punya intro kan gue iseng kan ya buat video real tentang orang Indonesia ngomong kayak gini gitu kan. Udah gila segala macam, akhirnya bisa kan. Gue ini dibuat dari satu prompt doang. Siap-siap. Banyak yang bakal kena PHK. Jadi benar-benar udah mudah banget buat kalian itu bisa bikin suatu collateral seperti ini. Dan entah kenapa kita masih belum di roll out ya untuk yang namanya Flow. Flow itu bisa lebih kuat banget guys, bisa lebih bagus lagi. Tapi Flow is not available in your country yet. Tapi basically kita tuh banyak banget kemampuan-kemampuan di Flow yang sebenarnya kita bisa lakuin. Dimana di sebelah sini nih kalian bisa lihat demonya, ada text to video, ada frame to video, ada ingredients to video. Jadi bikin karakternya lebih konsisten dan bisa di breakdownin kayak mau yang mana duluan gitu. Ini bisa di breakdown nih. Nih jadi kita bisa pindah-pindahin nih seperti yang kalian bisa lihat barusan ya, bisa dipindah-pindahin kayak oh yang ini duluan, yang ini duluan gitu. Itu bisa kita drag and drop aja di Flow nanti. Tapi per hari ini setahu gue masih belum bisa karena gue coba iseng aja pakai VPN ya, and gue coba masuk emang bisa akhirnya bikin itu, tapi entah kenapa failed generation. Tapi itu mungkin gue punya VPN mungkin yang kurang bagus kali ya. Tapi nggak tahu, per hari ini sih masih belum bisa available di counternya kita di Indonesia. Tapi gue mau kasih tahu ke kalian aja, jangan kayak terkesan kayak seakan-akan harus nungguin Flow. Kalau kita lihat mereka punya labs.google.com, labs.google-nya yang Flow emang bisa ngapain aja. Ini sih gila banget sih guys, maksudnya. Dan kalian bisa lihat ya promnya di bawah ini ya. Micro time lapse gitu kan, apa aja. Belum, bisa gitu. Zoo break gitu kan ya. Goat jumping. Ada aja gitu, kasih tahu high angle. Nah ini menurut gue sangat menarik buat kalian ya. Berasa bahwa gimana sih bikin suatu prompt itu bagus dan akhirnya hasilnya believable. Karena lihat gitu seberapa detailnya gitu kan. 100 type top down view segala macem. Ada natural light-nya, soft-nya. Jadi kan bagus gitu kan. Jadi AI-nya itu benar-benar bisa lebih konkret lagi, spesifik. Bikin suatu video based on kita punya based on detailnya kita gitu. Contoh nih kan yang tadi kita lihat kan, high angle, ultra wide angle of cheetah running fast on soccer field gitu kan ya. Homemade video 90-an, lateral flame. Jadi kan orang bisa tahu kan. Nah sekarang nih kuda, di breakdown lagi, high view, wide angle segala macam. Nah menurut gue ini gila banget ya guys ya. Maksudnya gue gak tahu buat lu pada ya, tapi buat gue sih ini mind blown-nya parah sih. Maksudnya lu kayak gini, dulu butuh berapa banyak sih yang lu harus kerjain kan. Lu bayangin kayak gini kan, dulu itu harus jago drone, harus kasih tahu si karakter harus lu harus kayak gini ya. Sekarang ya udah gak usah gitu. Bener-bener lu ngomongin mood board ataupun cuma pengisi lu punya footage, bisa banget lewat ini. Dan ini bener-bener buat gue sih game changing banget ya. Dan gue juga ada lihat beberapa konten kreator yang udah mempunyai akses ke Flow ini dan cobain di breakdownin satu-satu, dan bahkan bikin film kejar-kejaran mobil. Katanya real banget guys. Menurut gue sih ini bener-bener ngebuka banget kreativitas kita ke semua orang ya. Dulu itu kan bisa dibilang ini yang bisa ngerjain kayak gini berapa banyak orang sih di dunia ini. Tapi sekarang ini dengan ini udah bisa didistribusikan ke semua orang, atau lebih tepatnya didistribusikan ke semua orang yang mempunyai handphone. Itu menurut gue membuat semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Dan benar-benar bakal gila banget sih ini semua sih.
Dan itu ada 3 use case yang menurut gue menarik banget. Dari kalian itu bisa langsung bikin konten semau-maunya kalian, langsung bisa dapat aja isi kontennya. Dan abis itu bikin strip. 2, kalian bisa research apapun sekarang, kalian kagak usah browse sekian banyak links. Ketiga, kalian itu kreativitasnya udah makin ke unlock lagi dengan text to video. Menurut gue bener-bener meledak sih otaknya gue pas ngeliat semua hasil ini. Jelasnya di presentasi Google I.O. itu banyak banget ya yang sebenarnya bisa diomongin, tapi menurut gue karena ChatGPT juga bisa, menurut gue nggak worth it untuk diomongin juga. Jadi gue kagak bahas begitu dalam. Contoh, Google bisa analyze PDF, bisa analyze data di Google Docs kalian, di Google Sheets kalian, bahkan sekarang bisa ngirim email otomatis buat kalian juga, di breakdownin. Ya, it's okay, kayak sesuatu yang masih menurut gue meh gitu kan ya. Tapi menarik juga untuk dibahas. Atau kalian di sini pengen gue bahas lebih detail lagi, kayak apa aja sih yang bisa dilakukan di Google Gemini, kalian bisa komen aja di bawah. Ya, itu aja guys video gue hari ini. Buat kalian yang masih ketakutan terhadap AI ini, kalian mungkin bisa cek video gue terhadap AI. Kenapa ada orang-orang bilang bahwa di 2027 bakal ada suatu gerakan super intelligence. Apa itu super intelligence? Kalian bisa cek aja video gue yang ini. Ya guys, hati-hati. Sekarang media sosial makin ekstrim. Semua orang bisa jadi kreator. Semua orang bisa bikin konten yang bagus lewat teknologi. Ya, harus pemikirannya makin kritis guys. Itu aja guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.